warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Hari ini saya akan memberikan review tentang materi yang diberikan oleh Dr. Syihabuddin di acara pelatihan pekerti pada tanggal 10 hingga 14 Agustus 2020. Adapun materi yang akan saya review di malam hari ini meliputi teori belajar dan teori motivasi belajar. Apa sih yang dimaksud dengan teori belajar dan apa yang dimaksud dengan teori motivasi belajar? Apa persamaannya dan apa perbedaannya? Adapun di dalam teori pembelajaran, kita mengenal ada 5 teori yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah teori behaviorisme. Kedua adalah teori kognitivisme. Ketiga adalah teori konstruktivisme. Keempat adalah teori sibernetik. Dan yang kelima adalah teori humanisme. Baiklah, kita akan bahas 5 teori dari teori pembelajaran tersebut. Yang pertama adalah teori behaviorisme. Nah, tapi jika dosen menerapkan teori behaviorisme ini pada proses pembelajaran, akan banyak terjadi kelemahan-kelemahan. Kenapa? Karena pada teori behaviorisme ini, dosen lebih banyak memberikan stimulus. Adapun stimulusnya yaitu berupa reward dan hukuman. Jadi ketika mahasiswa itu mampu menyelesaikan tugas-tugas yang dia berikan, maka dosen memberikan reward. Tapi jika mahasiswa tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, maka si dosen akan memberikan hukuman. Selain itu, kelemahan yang lainnya adalah pada teori ini lebih berfokus kepada hasil, bukannya proses. Dan selain itu juga menjadikan mahasiswa lebih tergantung kepada dosennya. Lalu yang terakhir, kelemahan dari teori ini adalah tidak melatih mahasiswa untuk berpikir secara kritis dan berinovasi. Teori yang kedua adalah teori kognitivisme. Pada teori kognitivisme ini, kata kuncinya adalah mahasiswa sudah memiliki pengetahuan yang lama. Jadi pada saat proses pembelajaran, mahasiswa ini nggak blank-blank banget. Dia datang ke kelas sudah dengan pengetahuan sebelumnya. Nah, ini kaitannya adalah ketika si dosen memberikan pengetahuan yang baru akan dikaitkan dengan pengetahuan yang lama. Nah, di dalam teori kognitif itu ada 3 tahapan yang akan kita kenal. Yang pertama adalah tahapan asimilasi. Pada tahapan asimilasi itu adalah tahapan penggabungan antara materi yang lama dengan materi yang baru. Lalu tahapan kedua itu adalah tahapan akomodasi. Tahapan akomodasi ini adalah tahapan penyesuaian antara materi yang lama dengan materi yang baru. Tahap terakhir ada 3, yaitu tahapan ekuilibrasi, yaitu tahapan penyeimbang antara materi yang lama dengan materi yang baru. Ketika materi yang lama dan materi yang baru sudah terjadi klop atau terjadi keseimbangan, maka mahasiswa itu akan dapat mengikuti materi-materi yang disampaikan oleh dosen dengan baik dan benar. Teori yang ketiga adalah teori konstruktivisme. Pada teori konstruktivisme, kata kuncinya adalah membuat mahasiswa menjadi aktif dan kreatif. Misal, ketika dosen memberikan pertanyaan kepada para mahasiswa, bagaimana cara kita bernafas? Nah, jawaban mahasiswa itu harus menunjukkan sebuah proses atau pembuktian-pembuktian. Nah, di sini terbangun sebuah kreativitas yang menarik dari para mahasiswa di dalam menjawab sebuah pertanyaan. Adapun kelebihan dari teori konstruktivisme ini diantaranya adalah teori ini fokus bukan kepada hasil, tapi fokus kepada prosesnya. Lalu yang kedua, teori ini membuat mahasiswa menjadi aktif, kreatif, dan berinovasi. Dan yang ketiga, membuat mahasiswa lebih mandiri, tidak tergantung kepada dosennya. Pada teori konstruktivisme ini, seorang dosen berperan sebagai pembimbing bagi mahasiswanya. Artinya,
di dalam proses pembelajaran, ketika mahasiswa mendapatkan tugas kemudian terjadi kesalahan, maka seorang dosen wajib untuk membimbingnya sampai penugasan itu benar. Teori yang keempat adalah teori sibernetik. Dari katanya saja, sibernetik, kita sudah dapat mengambil kata kunci. Sibernetik berarti berkenaan dengan perkembangan teknologi pembelajaran di abad 21. Nah, seperti yang kita lakukan pada malam hari ini termasuk pada proses pembelajaran sibernetik, yaitu proses online. Teori kelima adalah teori humanisme. Di teori humanisme ini, dari kata human, kita sudah dapat mengambil kata kunci, yaitu manusia. Jadi, di dalam proses pembelajaran dengan menggunakan teori humanisme ini, para dosen diminta untuk bagaimana melakukan pembelajaran yang memanusiakan manusia. Sebagai contoh, di dalam proses pembelajaran humanisme ini, seorang dosen memberikan motivasi-motivasi kepada para mahasiswanya. Dan ketika proses memberikan motivasi itu, kemudian ada salah satu mahasiswa yang merasa nyaman dengan motivasi yang diberikan oleh dosennya, sehingga mendorong ia untuk curhat kepada si dosen, lalu dia menceritakan permasalahan-permasalahan yang dia hadapi, maka di sini dosen telah berperan sebagai seorang fasilitator. Jadi, pada proses pembelajaran dengan menggunakan teori humanisme ini, lebih ditekankan bagaimana seorang dosen mampu menjadi seorang fasilitator dan seorang motivator. Dan ketika si dosen mampu menjadi seorang fasilitator dan motivator yang baik, maka si dosen dapat dikatakan berhasil menggunakan teori humanisme ini. Oke, kita masuk materi kedua, yaitu tentang motivasi belajar. Apa sih yang dimaksud dengan motivasi belajar? Jadi motivasi belajar itu melibatkan sebuah proses internal eksternal yang mendorong mahasiswa untuk dapat melakukan sesuatu, meraih tujuan yang diinginkan. Di dalam motivasi belajar terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah motivasi primer. Pada motivasi primer ini lebih ditekankan kepada aspek biologis dan jasmani dari manusia tersebut. Sementara pada motivasi sekunder itu lebih ditekankan kepada motif sosial, motif sikap, kemudian emosi yang ada pada individu itu. Kaitannya di dalam proses belajar adalah pada aspek kognitif dan kuratif. Nah, apa sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar? Di antaranya, yang pertama adalah cita-cita. Yang kedua, itu adalah kondisi dari mahasiswa tersebut. Dan yang ketiga adalah kemampuan untuk belajar. Lalu, apa saja fungsi-fungsi dari motivasi belajar? Fungsi dari motivasi belajar meliputi motivasi sebagai pendorong untuk melakukan sebuah perbuatan. Lalu yang kedua, motivasi sebagai penggerak dari sebuah perbuatan. Dan yang ketiga, motivasi sebagai pengarah dari sebuah perbuatan. Nah, teman-teman semuanya, demikianlah review dari materi teori belajar dan motivasi belajar pada hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pekerti.